kuliah nih, kuliah 4 tahun. Kemudian lulus kuliah langsung jadi PNS di Kepayang. Ya, jadi 1 tahun setengah di Kepayang, baru balik Bengkulu. Jadi kurang lebih sekitar pernikahan ke-7 lah gitu ya. Pernikahan ke-7, Umi udah di Bengkulu, beliau buka toko beras. Dan Umi sama sekali waktu itu kan nggak tahu menahu ini bisnisnya maju apa mundur, uangnya ada apa enggak, untuk apa enggak kan Umi nggak tahu tuh, utangnya ada apa enggak. Jadi Umi itu cuma fokus kuliah, kerja, udah gitu aja gitu kan, sama ngurus anak. Dan ternyata tanpa diketahui lah istilahnya, utang bisnisnya itu banyak gitu kan. Hai semuanya, jumpa lagi bersama kita di channel TDA Bengkulu. Hari ini istimewa banget, kita bersama Umi Yohana selaku owner dari PT Amani International. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Umi Yohana, kita kenal banget ya sama Umi Yohana. Ini pemilik dari brand Amani. Usahanya ada apa aja nih Umi dari Amani itu? Amani itu punya 3 unit usaha. Yang pertama itu Salam Muslimah, Amani Salam Muslimah. Kemudian Amani Wedding Organizer dan yang Amani Kosmetik. Oke, ada 3 ya. Jadi luar biasa ya Umi ya. Jadi yang dari 3 ini yang pertama itu apa Umi? Amani Salam. Amani Salam Iya. Muslimah. Oke, jadi Amani Salam Muslimah. Kemudian setelah itu Amani Wedding Organizer, kemudian terakhir juga launching Amani Kosmetik. Oke, jadi Amani Salon, kemudian wedding dan kosmetik ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman banyak nih yang bertanya ya, kenapa sih Umi menggunakan nama Amani sebagai brand dari bisnis Umi ini? Iya. Jadi sebelumnya salam kenal buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Umi gitu ya. Jadi Umi adalah owner dari Amani Group. Amani Group itu ada 3 unit bisnis tadi, Salon Muslimah, kemudian Wedding Organizer, kemudian Jana Amani Kosmetik ya. Nah, Salon Muslimahnya kita udah ada 4 cabang nih, ya 3 di Bengkulu, 1-nya di Palembang. Nah, yang Wedding Organizer-nya baru ada di Bengkulu, dan terakhir Jana Amani Kosmetiknya itu kita menggunakan sistem reseller di Indonesia seperti itu. Banyak nih kalau yang nanya kenapa namanya Amani, jadi banyak juga yang pikir Amani itu nama Umi. Iya, betul. Ini namanya Amani ya. Iya. Karena dipikir jadi sampai sekarang masih dipanggil Mbak Amani, Umi Amani. Jadi Amani itu awalnya nama yang diberikan oleh guru ngaji kita yang sekarang itu jadi konsultan syariahnya Amani ya, jadi Ibu Septi Yusina. Nah, mungkin banyak juga yang kenal beliau ini Bengkulu ya. Jadi Ustazah Septi Yusina ini memang orang dekat kita yang waktu itu ketika saya memutuskan untuk membuka Salam Muslimah yang dimulai dari kamar tidur anak-anak gitu ya. Nah, waktu itu kita kan mulai menerima konsumen nih, mulai mikir ini nama salonnya apa ya gitu ya. Akhirnya Umi nanya sama Odang Septi, Odang kita manggilnya Odang Septi, Odang nama salon ini bagusnya apa ya gitu. Nah, kita minta masukan, kemudian beliau ngasih beberapa nama dan saya tertarik dengan nama Amani gitu. Nanya nih, ini Amani artinya apa Odang gitu kan? Amani itu amanah deh gitu ya, sesuai amanah gitu, sesuai dengan visi misi kita menjadikan Amani Salon Muslimah ini sebagai salon yang amanah, terpercaya gitu ya, baik itu dari segi produknya, dari segi pelayanannya maupun dari segi keamanan dan kenyamanan pelanggannya. Oke, nah buat teman-teman sudah tahu ya, jadi Umi Yohana ini membuat nama Amani dari gurunya ya, Odang Septi. Jadi yang berarti amanah. Oke ya, jadi teman-teman ya panggilannya Umi Yohana ya, bukan Umi Amani ya. Jadi nama aslinya udah melekat. Oke ya, sudah jadi personal brandingnya ya. Jadi luar biasa. Jadi
untuk salon muslimah itu sendiri Umi ada 3 cabang di Kota Bengkulu Iya, ya. di Bengkulu 3 cabang. Di mana aja itu alamatnya Umi? Nah, kalau di Bengkulu ini pertama kan kita mulainya dari rumah pribadi ya, dari rumah pribadi, dari kamar anak-anak. Iya. Jadi kalau orang banyak mulai bisnisnya dari garasi, kalau ini dari kamar. Oh, dari kamar. Iya, Oke, karena kan bisnis dari bisnisnya kamar ya. privat ya. Dari kamar anak-anak yang waktu itu kita sulap menjadi ruang perawatan. Ruang perawatan. Jadi itu memang mulainya dari satu bed facial aja, Mas. Ya, dari satu bed facial aja. Itu cuma untuk satu konsumen kan berarti kan. Oke. Dimulai dari apa namanya pelanggannya itu teman-teman dekat, teman-teman pengajian, keluarga ya kayak gitu. Nah jadi kamar anak-anak itu kita bikinlah kayak satu ruang perawatan. Kemudian ternyata kan sambutannya kan luar biasa. Nah itu rumahnya kan di Tebing itu, rumah Umi yang di Jalan Kini Balu. Nah itu akhirnya menjadilah cabang pertamanya, bukan cabang pertama ya, outlet pertamanya Amani ya, pertama Amani di Jalan Kini Balu Raya, depan Surya Putri. Oke, di Jalan Kini Balu. Kemudian setelah 1 tahun ternyata kan lumayan peminatnya itu lumayan banyak dan sambutannya kan luar biasa ya, dari para muslimah sampai kamar Umi pun akhirnya dijadikan ruang perawatan dan 1 bed tadi kan nambah 2 bed, 3 bed, pindah kamar sebelah juga pengembangannya gitu ya. Sampai rumah itu nggak ada kamarnya lagi, semua kamar ruang tamu dibikin untuk ruang resepsionis, ruang keluarga jadi ruang privat. Kemudian kamar Umi pun akhirnya jadi ruang perawatan juga gitu ya. Akhirnya Umi memutuskan untuk membuka cabang kedua yang di sini, di pantai, di Jalan Sedap Malam, Cempampat Pantai. Itu openingnya oleh Wali Kota Bengkulu tanggal tanggal 2 Juni. 2 Juni ya. 2 Juni 2012. Berarti sudah 8 tahun masuk 9 ya. Masuk 9. Oke, luar biasa ya. Berarti kalau untuk yang dari Tebing tadi berarti sudah 10 tahun ya? Iya, kita kan udah anniversary yang ke-10. Kan 2010 waktu itu mulai. 2010 ya. 10 Oktober 2010 itu kita mulainya di Tebing. Kemudian 2 Juni 2012, 2 tahun kemudian, 1 tahun setengah ya. Itu kita buka cabang yang di pantai. Dan 1 tahun setengah kemudian, tepatnya 5 Januari 2014 itu kita buka cabang yang di kilometer 6,5 yang di Jalan Natadirja. Natadirja. Luar biasa, menarik sekali ya teman-teman. Jadi selama 3 tahun itu sudah ada 3 cabang. 3 cabang ya. Dan selanjutnya itu kan karena Amani ini kan lebih dikenal salon muslimah ya pertama. Kemudian waktu itu kita menjadi trendsetternya jilbab hijab variasi. Hijab variasi yang dulu mungkin teman-teman tahun 2000-an itu ingat ya, yang jilbabnya belilit-lilit itu. Jadi Amani ini sebenarnya senternya, pusatnya yang menjadi trendsetter jilbab variasi pada saat itu. Dan itu banyak sekali peminatnya, mulai dari orang Sunda, Yudisium, sampai orang yang mau nikah pun kan mau jilbabnya buat kayak gitu. Jadi Amani sering disuruh hijabin pengantin, pengantin. Dan akhirnya kan kita dapat masukan, kenapa Amani nggak sekalian buka wedding organizer, sewa pelaminan, sewa baju dan sebagainya. Nah mulailah kita mengembangkan sayap. Akhirnya tahun 2015 akhir ya, 15 awal itu pertama kali kita beli pelaminan properti untuk pernikahan itu 2015 awal ya. Jadi Amani Wedding Organizer itu dimulai dari 2015. Iya, 2015 Amani Wedding Organizer. Kemudian alhamdulillah kan berjalan sampai hari ini. Kita outletnya atau galerinya itu di Jalan Perapi Raya, depan Tiket Hasan. Depan Hasan ya. Jadi ini salah satu pengantin kita ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi saya tahun 2017 itu minta bantuan sama Umi untuk mengorganize wedding kami. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian adiknya juga ya. Adiknya juga ya, adik saya juga 2020 kemarin karena sempat pandemi ya, kita awalnya mau April diundur, jadi alhamdulillah masih tetap berjalan.
luar biasa. Itu 2015 ya. Nah kemudian kita 2018 itu kita membuka cabang di Palembang. Oke. Saya di Palembang kita kan khusus itu salon muslimah juga. Ya, Jadi betul. karena kan lumayan banyak juga kita lihat peminatnya di situ dan Ya. banyak yang nanya kenapa Mani nggak buka di Palembang, akhirnya kita buka di situ. Oke. Di Jalan Basuki Rahmat depan Hotel Aston. Oke, di depan Hotel Aston Palembang ya. Buat teman-teman dari Palembang nih mungkin yang belum tahu, nah silahkan datang di Amani depan Hotel Aston Iya. ya. Oke, luar biasa sudah mulai mengembangkan sayapnya ke Palembang sampai keluar kota. Jadi awalnya dari kamar, dari rumah sendiri, dari kamar. Nah menariknya ini Mi, waktu dimulai dari kamar itu anak-anak tidurnya di mana ya? Iya ya. Jadi waktu itu anak-anak ya tidurnya sama Umi gitu Oke. kan. Karena kita ada kamar satu lagi. Jadi anak-anak akhirnya ngumpul di kamar Umi. Ingat betul waktu itu ketika kamar itu jadi ruang perawatan, terus kamar Umi juga jadi ruang perawatan. Kita tidur itu satu kamar itu berapa orang ya? Hampir 6 orang, 7 orang. Ya, Iya. jadi dempet tidurnya karena Dempet-dempet. udah nggak ada lagi tempat tidur sama sekali. Iya. Jadi kamar Umi pun kalau siang itu dijadikan ruang perawatan, kalau malam bed spesial itu diangkat, kita dengan kasur tidur di bawah Oke, gitu. luar biasa sekali. Iya, itu berapa bulan ya waktu itu sekitar 6 bulanan lah ya. 6 bulanan. Yang sebelum Amani Pantai buka. Jadi mama kayak Oke. gitu. Ya jadi waktu itu dempet-dempetan itu udah berapa anaknya waktu itu nih? Anak Umi udah 3. Udah 3 waktu itu ya? Anak Umi udah 3. Jadi Umi kemudian juga ada sepupu yang tinggal di rumah gitu ya. Oke. Kalau abinya kan lebih sering ke Payang. Oh, Jadi kalau iya. abinya nggak ada, pada ngumpul tidurnya itu ya satu kamar itu banyak. Satu kamar itu ya? Iya, lebih kayaknya orang 7 sampai orang 10. Di mana-mana tidurnya kayak gitu. Itu sama sepupu dan yang Iya, lain sama ya? sepupu, sama anaknya juga, sama yang asuh juga. Jadi ya gitu. Luar biasa lah Luar waktu biasa itu. ya. Nggak ada tempat privasi lagi, Bang. Ya, jadi dimulai dari kamar yang kecil, kemudian sampai sekarang bisnisnya sudah luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya, nah untuk dalam waktu dekat ini kira-kira ada rencana lagi nggak Mi, mau buka cabang ke luar kota atau di dalam Bengkulu kayak gitu kira-kira nih? Jadi kalau dalam waktu dekat untuk buka outlet lagi kayaknya belum. Oke. Tapi kita mau mengembangkan lebih fokus lagi ke wedding organizer dan kosmetik gitu ya. Oke, ya, Jadi, nah kosmetik ini kan kita bisa jualan di online Ya, gitu betul. ya. Kemudian via reseller dan sebagainya yang Ya, nggak perlu menggunakan outlet. Jadi Ya. kita lebih fokus ke sana dulu kayaknya. Oke. Sambil juga tetap kita merenovasi outlet-outlet yang ada karena Ya. kan sudah lumayan lama ya. Ya. Kayak Amani Pantai ini baru sudah kita renovasi setelah 8 sampai 9 tahun. Oh, ya. Itu kita renovasi full biar teman-teman lebih nyaman lah Iya, perawatannya betul, gitu. betul. Ya, jadi sekarang itu Umi Yohana berarti fokus mau mengembangkan kosmetik ya, Iya. ya betul ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang lagi booming ya namanya kosmetik, itu orang pengen glowing semua gitu ya. Jadi Iya. memang sebuah bisnis yang sangat menjanjikan ya Umi ya. Iya. Kalau untuk kosmetik dari Amani, brandnya Amani Andriana, Yohana Andriana. Iya, Oh, Yohana Amani. Amani Kosmetik. Oh, Iya. oke, Yohana Amani Kosmetik. Nah, untuk kosmetik Yohana Amani ini kira-kira kelebihan dari kosmetik yang lain itu apa ya? Jadi kosmetik kita ini yang pertama jelas ya syaratnya kita pasti sudah ada BPOM, terdaftar kosmetiknya sehat. Oke, ya bukan abal-abal jadi ya. Abal-abal, Sudah ada karena BPOM-nya. iya, karena Umi pun sebenarnya sebelum buka Amani awalnya itu karena korban kosmetik abal-abal. Wah, gitu. itu bahaya. Yang nggak ada BPOM-nya, nggak Iya, ada betul. apa namanya semuanya itu nggak ada yang kremnya itu gundul itu cuma ada tulisan krem siang, krem malam gitu Oh, iya, betul. Jadi teman-teman hati-hati dengan produk-produk yang seperti itu Iya. karena kita kan nggak tahu kandungannya apa. Iya. Kadang juga menjanjikan yang sesuatu yang bagus dalam jangka waktu yang sangat cepat Oke, gitu ya. betul. Dan Umi pun tergiur waktu itu tahun 2010
pakai yang seperti itu. Iya. Akhirnya kan jadi ternyata produk itu produk abal-abal. Oke. Padahal dijual di klinik kecantikan yang lumayan besar di Bengkulu pada saat Iya, itu gitu ya. betul. Tapi sekarang kliniknya udah nggak ada lagi. Oh, tenang ya, sudah nggak ada lagi. Iya, tapi yang jual produk seperti itu masih sangat banyak Mas Aldi. Oke, masih banyak ya ternyata ya. Masih sangat banyak. Biasanya ini online gitu ya. Nah itu kalau nggak ada ini brandnya, nggak ada mereknya, nggak ada Bepom, nggak ada luarsa, semua yang nggak ada itu jangan coba-coba gitu ya. Oh iya betul. Karena kalau misalnya itu udah racunnya masuk ke muka itu bisa 10 tahun efeknya. Wah, ya. bahaya sekali ya. Susah, iya karena kalau nggak dirawat dia refleks gitu ya. Oke. Nah jadi akhirnya Bim memutuskan waktu itu untuk membuka salon ini sekaligus Bim menjual produk kecantikan dari adik ipar Umi yang kebetulan itu dokter kecantikan. Oke, oh Itu ternyata awalnya. adik ipar Umi Iya, ya. adik ipar Umi kan. Nah, jadi tahun 2018 Umi mencoba untuk membuat brand sendiri dengan tentu saja produk Amani ini mempunyai sesuatu yang berbeda dengan yang lain ya. Iya. Kita tetap mengutamakan kualitas. Jadi produk Amani ini selain aman dari bahan-bahan yang aman, kemudian juga kualitasnya kualitas premium. Oke. Ya karena Iya, banyak ya. juga kan misalnya keran-keran yang aman tapi kualitasnya misalnya lebih di bawah gitu ya. Nah kalau Iya. Amani memang sengaja memilih yang premium, yang apa namanya yang hasilnya cepat tapi dia tetap aman gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, produk Amani ini sudah terdaftar di halalnya Oke. ya MUI. Oh, iya. Jadi itu wajib bagi kita, Bepom dan halal itu wajib bagi kita ya. Jadi Betul. halalan thayyiban gitu Halalan ya. thayyiban. Ya, jadi memang harus dua-duanya harus ada. Iya. Nah, jadi itu yang menjadi pembeda utama dari produk Amani. Dan alhamdulillah produk kita ini karena memang benar-benar aman dipakai untuk hamil, dipakai untuk menyusui pun aman. Jadi sampai hari ini sudah 3 tahun lebih ya yang menggunakan kosmetik Amani ini hampir zero complaint. Wah, Ya. luar biasa. Ya, nggak ada yang misalnya kayak ada ya kosmetik lain itu misalnya muncul jerawat, jadi kayak detox dulu, kayak apa itu Amani nggak ada. Oke. Karena memang betul-betul formulanya kita buat sesempurna mungkin. Oke, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul bagus ya krimnya. Ini untuk cowok ada nggak ini kira-kira? Ada. ya? Jadi sebenarnya skincare itu untuk cewek dan untuk cowok Oke. semuanya butuh gitu ya. Iya, iya. Ya kecuali kan kalau udah dekoratif gitu memang cowok nggak perlu kayak lipstick kayak Iya. itu ya. Jadi kita namanya kan ada 3 nih. Skincare itu yang pertama kita launching ada 9 produk. Iya. Itu krem siang, krem malam, sabun, toner. Oke. Nah kemudian baik untuk apa namanya brightening maupun untuk acne. Nah kemudian kita juga launching produk dekoratif. Oke, ada Kita juga udah produk ada dekoratif. lidahnya, lip matte-nya gitu ya. Itu Iya. kita sudah ada serumnya juga gitu ya. Oke. Menyusul nanti dekoratif yang lainnya. Dan terakhir kemarin kita launching produk-produk home care kayak Lulu, Oke, Lulu ada juga, ya, luar iya, biasa. sampo gitu ya. Nah itu bisa dipakai untuk umum, untuk anak-anak pun bisa pakai, laki-laki, perempuan gitu ya. Krim bat sendiri di rumah, Lulu sendiri, sampo, sabun, body wash itu Oh, ada. ini paket lengkap semua Iya, ya, dari body body, wash, hand body, semuanya ada. Iya. Jadi nggak usah pilih-pilih lagi yang di Amani aja, udah ada lengkap semuanya ya. Kita sudah ada sekitar 40 lebih varian produk. Wah, 40 lebih varian produk ya. Iya. Jadi dari atas sampai bawah semuanya ada ya, ini ya. Nyalakan dilengkapi terus. Yang akan lengkap. Kalau untuk ini lipstick ada juga. Ada. Ada ya. Ada, malahan 5 warna kita. 5 warna, guys, luar Nah itu biasa. dia, kita launching lipstiknya waktu itu pas lagi puncaknya pandemi. Oke. Iya. Jadi pada puncaknya pandemi itu malah kita Iya. Karena kan memang kita sebenarnya menyiapkan untuk launching lipstik itu menjelang lebaran ya. Waktu Oke. itu. Tiba-tiba pandemi sampai, ya udah mau tak mau kita launching di tengah pandemi. Alhamdulillah Iya. ternyata ini masih ramai juga. masih ramai ya. Untuk bicara tentang pandemi ini Umi, kira-kira untuk Umi Yohana sendiri yang mana bisnisnya paling terdampak terhadap pandemi ini kira-kira Umi? Iya ya, kalau salon yang terdampak otomatis itu sebenarnya salon dan spa itu
sangat terdampak karena kan orang waktu pada saat puncaknya itu orang tidak berani keluar rumah, tidak berani datang gitu kan, semuanya kan pada sepi. Nah kalau yang wedding sebenarnya kalau dari permintaan konsumen tetap. Tapi dari regulasi pemerintah melarang itu. Jadi akhirnya itu juga paling terdampak karena memang benar-benar nol kan omsetnya gitu ya. Jadi bukan karena konsumennya yang nggak mau, tetapi pemerintahnya yang nggak membolehkan. Gitu. Nah yang paling lancar kan yang kosmetik gitu ya. Jadi memang karena ada 3, akhirnya kita kan punya backup jadi kosmetik yang lebih kita kembangkan. Nah untuk kosmetik sendiri pemasarannya seluruh Indonesia ya Umi ya? Iya. Itu menggunakan teknik apa itu? Ya jadi kita masih menggunakan teknik agen, distributor, reseller. Jadi kita punya distributor itu di Kendari, Jakarta, Tangerang gitu ya, Kendari Supra itu paling jauh. Dari Surabaya juga ada, kemudian di Palembang, di Lampung, di Padang juga ada. Gitu jadi sudah hampir menyeluruh ya seluruh Indonesia ya. Sampai ke Sulawesi Utara itu luar biasa di Kendari ya. Untuk pengguna dari kosmetik Yohana Amani. Nah untuk salon sendiri nih Umi, kira-kira pada saat pandemi dulu ya, awal-awal booming pandemi itu kira-kira itu omsetnya terjun bebas atau masih pelan-pelan kayak gimana itu Umi? Jadi pada awal pandemi kan memang agak dadakan ya, kayak kita di Bengkulu ini waktu itu pertengahan Maret tahun kemarin, jadi pas ulang tahun di pandemi. Pas ulang tahun ya. Pertengahan Maret ketika diumumkan kita harus lockdown ya, di rumah saja gitu kan. Jadi kan pembayarannya di rumah saja. Nah, otomatis langsung orang pada nggak berani keluar rumah karena kita nggak tahu separah apakah virus corona tersebut gitu ya. Jadi akhirnya memang benar-benar nggak ada konsumen, itu tinggal 1-2 orang bahkan kosong gitu ya. Dan kita pun juga kan mikir karyawan kasihan juga kalau masuk kan, kita takut juga kalau terjadi penularan segala macam. Memang benar-benar kita tutup itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Beda-beda nih cabangnya. Yang pertama kali tutup itu cabang Palembang karena kan di bulan lebih parah ya. Kemudian kita tutup cabang Tebeng, beberapa minggu kemudian kita tutup Maluku Tengah dan terakhir tutup Pantai gitu ya. Kayak gitu karena kita melihat situasinya. Dan buka pun kita waktu itu juga nggak bareng. Jadi pertama kali buka itu Amani Pantai, cabang lain itu belum buka gitu. Dan karyawan waktu itu kan sempat kita rumahkan ya beberapa bulan. Kita manggilnya juga beberapa orang dulu, kemudian ini ditambah lagi tambah lagi. Insya Allah sekarang sih sudah lumayan menunjukkan biasa ya perjuangan dari seorang ini mana membangun brand bisnisnya Amani ini. Mungkin sedikit kita mau mengulas kembali ya awal mula Umi Yohana mendirikan bisnis ini. Itu dengar-dengar dulu Umi pernah sampai punya utang miliaran ya gitu. Itu gimana sih ceritanya Umi untuk kok bisa sampai hutangnya miliaran? Itu berapa miliar itu tempatnya? 3,2. Wah, 3,2 ya. 3,2 miliar. 3,2 miliar. Itu saya sendiri belum pernah lihat uang 3,2 miliar ya. Kami juga belum pernah orang utang kok. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum ada Amani gitu ya namanya perjalanan bisnis. Jadi ketika Umi menikah dulu kan Pak suami ini kan seorang pembisnis. Dulunya dia PNS juga itu. Karena dia mungkin bukan jiwanya, dia langsung keluar. Kemudian kan dia berbisnis lah, waktu itu kita berbisnis beras. Jadi toko beras Heri di Timur dulu gitu ya. Nah Umi waktu itu kan kuliah. Jadi kan langsung kuliah 4 tahun. Kemudian lulus kuliah langsung jadi PNS di Kepahyang. Ya, jadi 1,5 tahun di Kepahyang, baru balik Bengkulu. Jadi kurang lebih sekitar pernikahan ke-7 lah gitu ya. Pernikahan ke-7, Umi udah di Bengkulu, beliau buka toko beras. Dan Umi sama sekali waktu itu kan nggak tahu menahu ini bisnisnya maju apa mundur, uangnya ada apa enggak, untuk apa enggak kan Umi nggak tahu tuh. Utangnya ada apa enggak. Jadi Umi itu cuma
kuliah kerja udah gitu aja gitu kan sama urusannya. Dan ternyata tanpa diketahui lah istilahnya utang bisnisnya itu banyak gitu kan, karena namanya orang bisnis itu mungkin utang supplier, kemudian ternyata juga dia utang ke beberapa bank, ke lembaga keuangan lainnya gitu ya, yang akhirnya ketika pada puncaknya itu apa namanya, toko berasnya udah, barangnya udah nggak ada lagi, persediaan barangnya udah sangat menipis, uang juga nggak ada gitu kan, baru mungkin tahu gitu di saat yang sudah sangat-sangat kritis seperti itu, baru mungkin tahu ternyata uangnya tinggal 600.000. Utang kita dikumpul-kumpul semuanya itu 3,2 M gitu ya. Jadi kita punya rumah, tapi rumah itu pun kalau dijual pada saat itu nggak bakal bisa melunasi utang gitu kan, karena rumahnya juga paling nilainya 400-500 juta kan. Ya, jadi drop banget kan, kita Umi serasa tersentak lah gitu ya. Kok bisa sih saya nggak tahu beliau seperti ini. Makanya akhirnya Umi bertekad waktu itu, ini nggak boleh tahu, mungkin itulah dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Itu tahun ke-7. Jadi menjadi pelajaran bahwa suami istri itu nggak boleh masa bodoh, nggak boleh nggak tahu gitu ya. Karena yang paling shock itu tentu Umi, barang orang naik motor dia yang boncengin kan Umi dibonceng. Begitu kecelakaan mungkin yang jatuh duluan kan pasti Umi gitu ya, kan kita nggak siap gitu ya. Jadi akhirnya bertekad jangan sampai kita nggak tahu apa namanya dengan bisnis suami kita, uang suami kita, pekerjaannya apa, gimana kondisinya dan sebagainya gitu. Dan waktu itu Umi udah karena Umi PNS ya nggak bisa banyak membantu apa-apa, kecuali akhirnya ya Umi harus memutuskan menjadi PNS yang baik dulu, karena kan apa ya, nggak bisa melakukan apa-apa, benar-benar nggak bisa melakukan apa-apa karena nggak ada uang juga gitu ya. Nah kebetulan suami kan ada adiknya yang memang bisnis kopi, akhirnya ditarik lah untuk bantu di bisnis kopi tersebut. Karirnya sangat-sangat lama, mungkin sekitar 4 tahunan. 4 tahun ya. Jadi 4 tahunan itu dia harus melunasi hutang-hutang yang banyak tadi gitu ya. Dan Umi fokus menjadi PNS yang baik dan benar lah saat itu. Nah waktu itu juga tahun 2008 ya, itu Umi diajak sama teman Umi untuk ikut seminar. Itu seminarnya itu cara gila jadi pengusaha yang dari Edinburgh University. Jadi Umi ini alumni juga ya? Alumni EU. Tapi alumni EU yang tidak langsung bergerak waktu itu. Jadi yang teman-teman kan langsung gerak langsung gitu kan. Nah karena Umi memang pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain, modal juga nggak ada segala macam, jadi Umi cuma menyimpan ilmunya saja. Sebenarnya ilmunya bagus kan, Umi cuma serap simpan ilmunya sampai kemudian keadaan kita lumayan stabil gitu ya, lumayan stabil tahun 2010 baru nih Umi memutuskan untuk memulai bisnis salon tadi. Jadi selama 4 tahun itu luar biasa perjuangan melunasi hutang itu ya Umi ya. Jadi kita harus LDR kan, Kepayang, Uminya di sini, dan itu beliau harus bekerja keras. Kenapa dia di Kepayang? Karena kalau dia di sini dia dikejar penagih hutang. Setiap hari itu pasti ada yang datang ke rumah gitu ya, lagi hutang. Jadi kalau dia tetap di sini dia nggak boleh konsentrasi waktu itu. Tapi kita tetap punya niat baik mau melunasi hutang gitu kan. Dengan dia bekerja seperti itu akhirnya kita itu guyur kan, lunasi sini sampai 4 tahun gitu banget. Tapi luar biasa ya, dalam jangka 4 tahun 3 miliar bisa lunas ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung-hitungan aja misalnya 1 bulan itu dapat 100 juta itu udah sangat lama ya, lebih dari 4 tahun mungkin ya. Jadi luar biasa sekali ya perjuangan selama 4 tahun melunasi hutang, dan akhirnya bisa membuka usaha seperti ini, luar biasa. Ya jadi kira-kira kapok nggak nih ngutang lagi? Kapok ya, betul. Terutama ketika kita berhutang konsumtif. Berhutang konsumtif. Jadi waktu itu kan juga kita belajar kesalahan karena kita berhutang kan kita bangun rumah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bisnis. Betul.
kemudian juga hutang bisnis gitu ya. Ya kalau misalnya memang hutang bisnisnya itu kita kan lihat kalau misalnya bisnisnya ini memang menjanjikan, sebenarnya kalau bagi Umi sendiri itu nggak ada masalah, yang penting itu hutang bisnis. Iya. Tapi kalau hutang konsumtif, hutang atau bisnisnya ini belum stabil, itu lebih baik jangan, apalagi mengawali bisnis dengan modal hutang. Iya. Nah itu yang menurut Umi pribadi itu jangan pernah dilakukan. Misalnya kita mau buka ini nih, tapi modal nggak ada, kita pinjam dulu. Oh jangan. Karena apa? Karena bisnis yang akan kita buka itu nanti belum tentu jalannya kan belum. Nah gitu. Kecuali kalau bisnis kita udah berjalan dengan stabil, kemudian kita mau mengembangkan usaha, misalnya ya, kita juga kan lihat kan hitung-hitungannya berapa gitu. Nah mungkin teman-teman bisa lah mencari investor atau melakukan pengembangan usahanya dengan cara mencari investor atau melakukan pinjaman seperti itu. Yang tentu saja jangan pakai yang riba. Iya gitu. betul ya, karena ngeri banget gitu itu biasa dampaknya ya. Jadi untuk tips dari Umi berarti jangan pernah memulai sebuah bisnis atau usaha dari hutang ya, karena pasti sangat berat. Tipsnya sendiri kalau menurut Umi sebaiknya kita memulai bisnis itu uangnya dari mana gitu ya? Gitu ya. Jadi ya paling bagus sebenarnya uang sendiri. Uang sendiri ya. Uang sendiri. Tapi kalau teman-teman misalnya uangnya terbatas, lebih baik bisnis itu memang dimulai dari awal. Dari kecil. Nanti ada yang namanya kayak guru kita pernah ngajarin namanya kayak ternak uang gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar disiplin dari uang yang didapat itu gitu ya. Walaupun kan modalnya sedikit, tapi lama-lama kan kalau kita disiplin dengan keuangan, itu akan ngumpul modalnya gitu. Nah kemudian kalau misalnya saatnya teman-teman mau mengembangkan usaha itu memang benar-benar harus besar gitu ya, kayak misalnya Amani nih harus buka cabang satu lagi misalnya, sementara uangnya nggak sebanyak itu misalnya gitu ya, nggak bisa dikembangkan sedikit-sedikit, karena kan kalau buka cabang minimal kayak kemarin kita rahab aja misalnya habis sampai 20 juta gitu ya. Nah itu kan mungkin dari tabungan nggak cukup, teman-teman bisa cara yang terbaiknya itu mencari investor. Iya, dengan kita bagi hasil gitu. Tapi itu pun juga teman-teman harus mempertimbangkan memang benar-benar cari investor yang bagus juga, dengan kesepakatan yang juga bagus gitu ya, hitam di atas putihnya jelas gitu ya. Karena kita kan juga sering melihat adanya hubungan atau kolaborasi ini pecah ketika di akhir. Nah itu juga jangan sampai terjadi gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi ada dua kemungkinan, teman-teman mau ternak modal, dari modal itu kemudian teman-teman kembangkan lagi, atau teman-teman bisa mencari investor untuk bekerja sama seperti itu. Jadi dari uang pribadi kalau kita mau membesarkan lagi, mending kita cari investor daripada ngutang. Dengan hutang, dengan bunga yang kita pastikan. Kalau investor kan dia sistemnya bagi hasil nih, udah jelas kan. Tapi ya itu tadi hitam di atas putihnya harus jelas. Kita bagi hasilnya seperti apa, keuangannya juga harus bagus gitu ya. Nah itu kita bisa menggait para investor seperti itu dengan sistem kemitraan juga gitu. Bisa itu. Nah kalau untuk Umi Hana sendiri membangun bisnis ini dengan uang pribadi atau investor atau gimana itu? Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada investor. Belum ada yang investor ya. Nah, kira-kira membuka nggak peluang untuk investor yang mau invest? Jadi kita itu sebenarnya Mas Amir dari 2012 itu sudah mulai banyak sih menawarkan investor sebagai investor, kemudian juga sebagai kemitraan, franchise seperti itu. Dan kita sempat waktu itu mau menerima tawaran tersebut, tapi ketika tahun 2017 kita waktu itu coaching dengan salah satu coach kita, Raja Saleh gitu ya. Kita lihat nih Amani di audit gitu kan, ternyata Amani ini fondasinya belum kuat karena kita waktu itu belum punya manajemen, HRD belum ada, keuangan belum ada, semuanya kan masih manual. Jadi Amani itu cuma besar di luar, dalamnya ini belum kuat, belum ada manajemen yang menopang fondasinya Amani ini. Jadi kalau misalnya waktu itu kita terima franchise, ini resikonya besar sekali. Kasihan dengan franchise-nya, karena yang ngambil franchise-nya itu kasihan gitu kan. Nanti malah kebanyakan cabang nggak ngurus, akhirnya kan mati juga gitu kan. Nah
Nah waktu itu akhirnya kita fokuslah membangun fondasinya Amani, kita bangun manajemennya dulu, mulai adalah Amani Pusat gitu ya, di bawah holding PT Amani Internasional. Kita bangun dulu, kita lengkapi dulu sistem keuangan, sistem manajemen, sistem HRD-nya, semuanya kita lengkapi dulu. Dan insya Allah kan kemarin itu kita sudah merancang sebenarnya sebelum pandemi. Nah itu nanti insya Allah di tahun ini kita akan mulai launching lagi, membuka kemitraan. Beberapa itu sudah banyak yang mau di Jakarta, di Solo, gitu ya, bahkan di Medan. Itu sudah beberapa, satu lagi di Kendari, Ibu Wali Kotanya Kendari. Udah nunggu dari kemarin gitu kan, mana dong ininya gitu ya. Insya Allah kita akan segera membuka diri lah ya untuk menerima para franchisee dengan sistem kemitraan. Dari sistem kemitraan, wah ini peluang yang bagus nih buat teman-teman ya. Jadi calon-calon investor yang bingung mau naruh uangnya di mana yang kelebihan uang. Nah ini salah satu pilihan yang tepat ya, yaitu salon muslimah. Mungkin yang di kota-kotanya misalnya seperti di Padang atau di Lampung yang belum punya salon muslimah, bisa cocok banget pakai Yohana Amani. Amani salon muslimah ya. Jadi yang mau di-franchise-kan itu salonnya dulu ya. Salonnya dulu ya. Ini yang paling gampang sebenarnya, karena kan kita udah paling lama kan ini ya, udah 10 tahun. Insya Allah kita udah siap tuh, sistemnya udah siap, semuanya manajemennya udah siap gitu ya. Produk-produknya pun kan kita udah punya semua, produk pribadi ya dari yang namanya kosmetik. Jadi nanti kita akan yang paling dulu yang kita franchise-kan salon ini. Salon ini ya yang lebih pertama Umi mulainya gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi terakhir nih Umi ya, mungkin saya pernah dengar cerita nih ya, Umi itu banyak sekali belajar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah ini boleh nggak nih bagi ilmunya dari mana aja Umi belajar? Mungkin teman-teman yang bingung belajar, mungkin kira-kira ada nggak saran yang belajar bisnis kemana atau dari pengalaman Umi sendiri ya? Dan tentunya gabung di komunitas ya, pasti ya, komunitas TDA ya Umi ya. Jadi salah satu anggota TDA Bengkulu adalah Umi Hana, ini luar biasa ya. Jadi boleh nih Umi sharing-sharing cerita belajar kemana aja sih Umi, dan ilmunya itu apa aja yang dipelajari di bisnis itu? Jadi setelah yang waktu 2009 itu ikut Entrepreneur University ya, kemudian kan Umi cuma mengamatin aja, tahun 2010 mulai bisnis. Nah waktu itu kan Umi memang sebenarnya sangat mencari coach atau komunitas atau teman-teman yang bisa jadi tempat belajar gitu ya. Cuman kan waktu itu 2010 itu sangat jarang ya, lagi di Bengkulu ya, nggak ada lah bisa dikatakan. Umi cari-cari seminar itu sampai Jakarta. Ada seminar Ibu Santosa waktu itu, 7 keajaiban rezeki, Umi ikut di sini. Kemudian beliau buka lagi di situ kalau salah seminar cara bisnis Rasulullah gitu ya. Umi ikut di Jakarta, dan ternyata pada saat yang sama di Bengkulu ini launching TDA. Jadi ada TDA camp pertama waktu itu Desember 2016 kalau nggak salah. Nah, Umi langsung lihat kan postingan teman-teman, kayaknya ini komunitas yang saya cari gitu kan, komunitas bisnis, tempat belajar, tempat juga berbagi gitu ya. Nah akhirnya Umi memutuskan pokoknya harus masuk di TDA gitu. Dan kebetulan ada teman yang bisa dihubungin, ditanya waktu itu Umi dihubungkanlah dengan Mbak Dewi Ruben, itu kan ketua TDA pertama Bengkulu. Ini Umi hubungin, kapan nih ada acara lagi? Beliau bilang kan, iya ini ada acara ini, berapa hari lagi gitu kan. Saya mau daftar, pokoknya saya mau daftar berapapun biayanya kamu daftar gitu ya. Jadi saya masuk daftar, itu udah mepet-mepet mau acara. Dan ternyata memang benar disinilah komunitas yang pertama dan yang paling tepat untuk Umi. Waktu itu kita dapat langsung kelompok belajar ya, KMB ya, kelompok mentoring bisnis ya. Jadi Umi dikasih kelompok mentoring bisnis itu bersama beberapa teman juga, ada Mbak Dwi waktu itu, ada John, ada Mbak, ada John Bima itu.
kemudian ada Mas Bayu, Mas Bayu dari mana itu waktu itu ya, kemudian ada Mbak Yunita yang punya workshop, kemudian siapa lagi ya? Oh itu banyak, jadi sekitar 7 orang. 7 orang. Nah kami dapat mentor yang luar biasa, itu Bapak Eko Lesri, yang ownernya Ide Indonesia. Sekarang dulu dia LPK, sekarang udah punya hotel gitu ya. Luar biasa mentor kita ya, itu mentor pertama Umi lah ya. Dan waktu itu kita langsung atur jadwal KMB, jadwal KMB, dan KMB pertama itu luar biasa, sangat berkesan sampai hari ini sebenarnya gitu ya. Karena kan pada saat itu posisinya Umi memang lagi butuh banget guru, butuh pembimbing, butuh teman-teman juga untuk sharing. Karena Amani waktu itu kan mulai masuk fase bertumbuh, ya kan, fase bertumbuh. Ibaratnya sebuah bisnis itu kan dia ada fase perkenalan. Fase perkenalan biasanya dia naik nih. Ketika fase bertumbuh gitu, nah itu kalau ownernya nggak belajar, ownernya nggak nambah ilmu, nggak upgrade ilmu, biasanya dia akan cepat turun. Gitu ya, kurvanya akan turun. Nah pada saat itulah Amani sudah mulai ada tanda-tanda nih mau turun. Jadi ini gimana ya supaya bisa belajar? Allah pertemukanlah dengan TDA ini, dan kami dapat mentor luar biasa, diajarin benar kan. Mulai waktu itu kita disuruh milih yang paling penting mau belajar apa nih? Marketing, SDM, apa namanya, macam-macam ya waktu itu ya. Jadi akhirnya kita mau semua Pak gitu. Dan kan memang waktunya terbatas. Kita akhirnya memilih marketing dan SDM karena itu yang paling utama, apalagi KUB waktu itu sudah ada 30 karyawan. 30 karyawan waktu itu. Pak Eko kunjungan ke Amani, bilang ada berapa karyawan? 30-an Pak. Ada HRD belum? Oh itu harus ada HRD, katanya. Saya aja 8 karyawan udah ada HRD. Oh gitu ya, gitu. HRD fungsinya untuk apa sih sebenarnya gitu? Karena kan kita juga belum ngerti. Kemudian kita diajarin cara mengelola karyawan, mengelola banyak orang. Karena melihat juga apa namanya tantangannya dalam sebuah bisnis adalah salah satunya mengelola orang. Apalagi kalau kita mau menjadi pembisnis sesungguhnya, ya tentu saja kita harus punya tim. Nah membangun tim ini, building tim ini luar biasa teman-teman ya. Kayak seni gitu ya, nggak bisa diterapkan tim kita mendevelop orang ini dengan orang lainnya itu berbeda caranya. Itu kayak seni gitu ya. Nah ini sangat penting, apalagi yang pada karya usaha yang pada karya kayak Umi. Nah di situ Umi dapat ilmunya luar biasa dari Pak Eko, kemudian juga dapat ilmu building tim dari Pak Teguh Wibawanto gitu ya, pendirinya. Jadi Adri itu sampai 2 kali ikut workshop beliau, itu luar biasa, sampai hari ini saya masih hafal banget materi dan pernah di-sharing juga dengan teman-teman TDA waktu itu ya tahun 2017. Kemudian juga akhirnya Umi juga ikut HR System gitu ya, dari HR System itu 7 bulan, 1 tahun. Itu full ngurusin mempelajari tentang membangun tim juga. Selain itu tentu banyak yang dia pada TDA ini belajar marketing online, apa lagi ya, mulai dari teknik copywriting, jualan, shop selling, segala macam itu dapat dari sana semuanya. Kemudian juga tentu silaturahimnya itu yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Komunitas TDA ini menurut kami luar biasa. Dan nggak bisa dipungkiri kondisi Amani saat ini juga nggak lepas dari guru-guru yang ada di TDA, teman-teman yang ada di TDA, supportnya sangat luar biasa. Ya, dan yang paling mengharukan sebenarnya di TDA, guru-gurunya itu pada nggak mau dibayar. Jadi Umi pun kalau disuruh sharing itu pasti nggak mau dibayar kan gitu ya. Karena Umi juga dapat ilmunya dari beliau-beliau itu nggak ada yang bayar gitu. Mereka bahkan untuk ongkos mereka sama hotel mereka aja nggak mau diganti, mereka mau bayar sendiri. Itu luar biasa kekeluargaannya ya. Ini bisa sebagai ladang amal jariah. Iya, insya Allah. Dan itu mudah-mudahan ya para guru-guru kita, teman-teman kita yang sharing, yang sudah mau sharing di komunitas ini, semuanya diberi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan. Jadi untuk
guru-guru Umi Yohana ini sangat banyak ya, dari banyak Mas banget. Eko Desri, terus Pak Teguh Wibianto, terus ada juga Coach Armala ya, Umi ya. Luar biasa ya. Coach Pak Armala. Sapri sama Bunda Rita. Bunda Rita juga, Ya, terus Pak Abi Darwi. Coach Abi Darwi, Ya, kemudian Pak Farid. Coach Farid juga. Juga itu balik Iya, papan. Ya. dan sama Coach Fahmi, wah, itu luar biasa. Guru dari semua guru, Guru gitu ya. dari semua guru ya. Ya, banyak banget teman-teman juga wajib belajar Iya, betul. dengan orang-orang seperti mereka. Betul, betul. Nah itu bisa kita temui itu dari TDA, betul ya, Iya, Umi ya? iya. Dan itu biasanya mereka ngumpul kalau pas pesta wirausaha. Oke. Itu di Jakarta pada ngumpul semua itu Iya. para guru gitu ya. Ah. Nah itu yang Umi senangin dari TDA ini, dia pasti ada. Cuma mungkin tahun kemarin ini ada gara-gara pandemi. Iya, gara-gara pandemi ya. Mudah-mudahan tahun ini ada ya, Umi ya. Jadi waktu itu 2018 kita ada itu, mungkin terakhir ya 2019 terakhir ya. 2019 terakhir. Nah itu kita ketemu semua dengan guru-guru termasuk juga Dewa Eka Prayoga juga belajar Ada di situ. Ya. juga di situ ya. Luar biasa. Berarti ini TDA itu komunitas yang luar biasa ya, bahwa semuanya daging semua di dalam sini gitu. Ilmunya dari marketing, dari yang paling dasar, yang building team sampai yang sudah bisnis yang atas. Pokoknya gitu. banjir ilmu, yang Banjir penting ilmu. muridnya mau cari dan melaksanakan gitu Iya, ya. betul. Karena jangan juga kita jadi ahli workshop tapi kita nggak ahli eksekusi. Iya, cuma Jadi, ikut jadi kita ikutin, kita belajar, kemudian yang kuncinya itu dalam eksekusi. tetap eksekusi ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman luar biasa sekali ya ilmu dari Umi Yohana ini, belajar ke sana ke sini. Ya gurunya ada, ya bisa dikatakan banyak, nggak terhitung ya di TDA Banyak, guru ya. ini sudah banyak sekali, dan di luar TDA pun ada juga belajar ya. Jadi luar biasa. Nah, untuk teman-teman TDA sendiri nih, kalau mau belajar sama Umi kira-kira boleh apa enggak nih Umi ya? Aduh boleh banget. Boleh banget pasti ya. Nah, sekalian juga Umi mau ngomong gitu kan. Karena kan ada beberapa yang mikir kalau belajar sama Umi itu bayar. Iya. Oh, takutnya nggak kebayar. Ada juga yang takut ngundang Umi workshop, takut ngundang Umi jadi pembicara nanti nggak kebayar. Iya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada Ya, sama karena sekali. juga Umi, apalagi untuk teman-teman TDA, Umi Iya, juga dapat betul. ilmunya di TDA itu gratis gitu ya. Iya. Ini nggak ada nggak ada memungut bayaran sama sekali ya, kecuali kan memang kadang pembicara menjadi pembicara di lembaga pemerintahan. Iya, Mungkin betul. memang beda gitu ya. Betul. Nah kalau di TDA ini teman-teman mau ajak Umi sharing kapanpun, insya Allah kalau Umi ada waktu Umi akan menyanggupi gitu ya. Yes. Umi akan hadir, dan teman-teman pun kalau misalnya mau datang, pintu rumah Umi sangat-sangat terbuka. Oh, ya, luar biasa, ya. Iya, asal teman-teman WA dulu, misalnya Umi boleh dong main ke rumah mau sharing apa segala Iya. macam, udah atur waktunya. Iya. Dan teman-teman pun kalau misalnya mau WA itu boleh, silakan 24 jam. Iya. Paling nanti kalau bisa jam santai dibalas. Iya, Nah, betul. gitu. Oke. Banyak, ada beberapa sih yang suka, paling Umi jawabnya itu udah jam 11 malam. Iya. Ya, nggak apa-apa lah ya kayak gitu. Iya betul. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum member, belum anggota, silahkan upgrade ke memberan menjadi anggota TDA. Ya, dan khususnya buat rekan-rekan yang ada di Kota Bengkulu, gabung di komunitas TDA Bengkulu, sangat dekat sama Umi Hana ya. Jadi bisa kapanpun, asal WA dulu, janjian dulu sama Umi, bisa langsung ngobrol dan ketemu ya sama Umi Hana. Iya. Ya luar biasa ya, dengan kesibukan Umi sebagai seorang business owner yang bisnisnya luar biasa, masih mau memberikan kita ilmu kepada teman-teman semua yang mau belajar, mau berusaha, dan tentunya mau memajukan usahanya masing-masing. Oke. Karena Umi pun juga masih terus belajar gitu ya. Dan cara terbaik ketika belajar itu kan mengajarkan. Ya, betul, Iya, betul. jadi ilmu itu kalau ada di Umi aja nggak dialirkan, nanti nggak ini masalahnya Iya. nggak berkembang gitu ya. Oke. Kayak gelas kalau udah penuh itu harus dialirkan supaya Umi dapat ilmu baru. Iya, betul. Jadi betul. teman-teman nggak khawatir, bukan teman-teman yang butuh, tapi Umi juga butuh untuk tempat
menyalurkan ilmu ya, kemudian jadi amal jariah juga gitu ya. Umi juga bukan bermaksud menggurui. Kalau misalnya teman-teman ada butuh mau nanya apa, kalau Umi bisa Umi jawab. Iya, kalau biasa ya. Dan juga saya pernah dengar juga Umi pernah diundang sama TDA Lampung nih, Iya, si acara ya, betul, sharing. Untuk sharing. Nah, buat teman-teman TDA selain di TDA Bengkulu, mungkin TDA Lampung, TDA Jakarta, TDA dimanapun seluruh Indonesia, kalau mau mengundang Umi kira-kira boleh nggak nih Umi? Boleh banget. Boleh banget ya. Iya. Jadi boleh dikontak Umi di mana kontaknya Umi ya? 0811 73 0039. Oke ya, Atau nanti boleh di media sosial. media sosial ya, nanti kita selipkan di bawah ini. Iya, kalau media sosial pribadinya Umi itu di IG Yohana Andriani Amani. Yohana Andriani Gitu. Amani. Kalau di email bisa juga nih Yohana @amani.co.id. Oh, ada kata maaf biasa ya, ada urusan pribadi Umi Yohana. Oke ya, jadi buat teman-teman TDA semuanya terima kasih yang sudah menonton ya, dan satu lagi jangan lupa pastinya berlangganan ya, subscribe di channel kita TDA Bengkulu ya, ini masih baru jadi masih sedikit. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang business owner, perempuan cantik, ya ramah dan baik hati ya, Umi Yohana. Jadi ini luar biasa ya. Jadi teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya ngobrol-ngobrol kita sama Umi Yohana. Kita mengunjungi bisnis Umi Yohana ini ya. Nanti kita liput juga tempat-tempat dari bisnis Amani Wedding dan lain sebagainya ya, salon muslimah. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya Amir selaku Ketua TDA Bengkulu 4.0 mengucapkan terima kasih kepada Umi Yohana. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman sekian dulu. Saya Amir dan Umi Yohana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Cantik Amani merupakan salon dan spa pertama di Bengkulu khusus bagi para muslimah yang berada di Jalan Kini Baru 4, Kebun Tebeng, Bengkulu. Di tahun 2012, Rumah Cantik Amani membuka cabang pertama di Jalan Sedap Malam, Simpang 4 Pantai. Rumah Cantik Amani terus berkembang dan membuka cabang lainnya di Jalan Kapten Tendean kilometer 6,5. Dan hingga saat ini, Rumah Cantik Amani telah memiliki 3 cabang salon dan spa serta 1 galeri pengantin di Jalan Merapi Raya nomor 41 Kelurahan Kebun Tebeng, Bengkulu. Sesuai dengan visinya, Rumah Cantik Amani ingin menjadi pusat perawatan khususnya bagi muslimah terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, dengan misi memberikan pelayanan terbaik, terlengkap, menyeluruh, aman, dan nyaman. Rumah Cantik Amani juga memberikan kesempatan kepada muslim dan muslimah untuk pengembangan mitra usaha franchise, serta membuka lapangan pekerjaan bagi muslimah di Kota Bengkulu. Dan saat ini Rumah Cantik Amani telah mempekerjakan karyawan sebanyak 70 orang dengan kualitas terbaik dan profesional. Rumah Cantik Amani memberikan berbagai macam perawatan kecantikan dan spa untuk merawat kecantikan kaum muslimah. Di antaranya, paket Fatimah, paket Khadijah, dan paket Aisyah. Selain perawatan kecantikan, Rumah Cantik Amani juga memiliki galeri pengantin. Dan saat ini, Rumah Cantik Amani telah mengembangkan usahanya dalam bidang kecantikan kosmetik. Yohana Amani Kosmetik untuk perawatan wajah muslimah sehari-hari. Dan yang terspesial bagi para muslimah, hanya dengan menggunakan kartu member Rumah Cantik Amani, Anda dapat melakukan perawatan seumur hidup dengan harga yang spesial. Saya memilih Rumah Cantik Amani sebagai salon favorit saya karena Amani memiliki fasilitas terlengkap, kemudian karyawannya ramah-ramah, gaul juga, dan memiliki harga yang terjangkau. Hanya Rumah Cantik Amani yang paling mengerti perawatan kaum muslimah.